kita masuk terus kepada topik saya. Mari kita lihat sama-sama apakah yang ada di bawah kulit kita. Oke, jadi ini adalah saluran darah kita sebenarnya. Daripada atas kepala sehinggalah ke ujung kaki kita, semua ini di dalam badan kita ini kan semua ini paling senang cakap lah, macam bahasa kampung-kampung urat. Ini semua kita punya urat-urat, dia ada besar, ada kecil, yang halus-halus, bahkan kehalusan dia sampai sehalus macam sehelai rambut saja kita. Oke, jadi bayangkan, adakah pertanyaan saya, adakah Anda, tuan-tuan dan puan-puan, menyayangi badan Anda? Jadi kalau kita nampak, kita tengok, kita perhatikan gambar ini, sebenarnya inilah masanya kita menghargai badan kita. Macam mana kita mau menyayangi badan kita, macam mana kita mau sebis dia. Oke, jadi semua ini sebenarnya bergantung kepada satu saja, dia bergantung dengan apa. Oke, dia bergantung dengan satu jantung saja. Jadi jantung ini tiada jual part dia di luar, tiada jual di supermarket, tiada jual di mana-mana dokter, mana-mana pakar pun dia tidak jual. Oke, jadi jantung ini umpama macam sebiji injin kereta lah. Kalau injin kereta kalau macam rosak kita boleh buat lagi. Kita kena sebis juga itu injin kereta supaya dia tidak rosak. Oke, jadi jantung ini, fungsi jantung ini dia akan menyalurkan seluruh darah ke tubuh kita. Seperti macam slide pertama saya tadi itu kan, yang semua nampak itu saluran darah itu kan, dia bergantung dengan satu jantung saja. Oke, sebab saluran darah kita ini panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Oke, kepanjangan dia melebihi 100.000 kilometer kita punya saluran darah. Jadi dia boleh mengelilingi bumi lah, lebih kurang dalam dua kali setengah lah. Itu bagi yang tinggi-tinggi. Yang macam orang Sabah ini kan pendek-pendek tagap ini, lebih kurang dalam 2.3 kali lah mengelilingi itu bumi. Oke, jadi memang sangat panjang. Dan apabila terjadi sesuatu kepada kita punya saluran darah, maka jantung ini akan terbeban. Oke, nanti saya kupas lagi sejauh mana. Oke, jadi jantung kita ini sebenarnya dia ada dua saluran, satu keluar dan satu masuk. Dia tidak boleh dua-dua keluar, dia boleh dua-dua masuk. Dia mesti seperti macam kita punya radiator kereta. Untuk menyejukkan itu injin tuh. Oke, jadi dia punya air dia berpusing. Begitulah juga kita punya fungsi jantung. Jadi sangat kesian ini jantung ini sebenarnya sejak daripada kandungan lagi kita memang ada jantung sudah, dan jantung itu kan dia sudah mulai berdenyut sehingga sekarang inilah. Jadi kita kena tengok kita punya kad pengenalan berapa sudah umur kita sekarang. Dan pertanyaan dia, adakah Anda sudah sebis jantung Anda? Oke, jadi sebab kalau kita tidak sebis, memang masalah yang akan datang memang susahlah. Oke, jadi macam kata-kata di sini, bila kita jalan, jantung sebenarnya dia jalan juga. Dia tidak akan berhenti. 5 menit, 3 menit, 1 saat pun dia tidak berhenti. Dia tetap berjalan juga. Masa kita tidur pun jantung jalan juga. Masa rehat pun jantung kena jalan juga. Jadi jantung ini umpama sebenarnya macam kita punya macam kita punya kulit-kulit ini. Apa yang kita buat dia tetap kerja 24 jam. Dia tidak akan berhenti. Oke. Bila kita rehat jantung jalan, bila kita mimpi pun kau tengok kita mimpi dalam tidur jantung tetap jalan juga. Oke. Jadi bila kita berhenti jantung jalan juga. Oke, tapi kena ingat kawan-kawan, jantung ini pun ada hat-hat dia, bukan bilang macam expired date dia, tapi dia akan kepenatan apabila berlakunya penyumbatan di dalam darah kita. Dan apabila jantung berhenti, memanglah kita punya saudara-saudara marah, kita punya orang-orang rumah memang ucapkan kita selamat jalan sudah. No excuse orang putih bilang. Oke, jadi saluran darah adalah seperti bom. Oke, mungkin ketika itu bom itu kan kamu paham itu sumbu itu, mungkin itu sumbu sudah menyala tau. Dia sudah menyala, dia akan menghampiri itu bom.
tanpa kita sadari. Oke, dia tinggal tunggu masa untuk dia meletup saja sebenarnya. Oke, sebab kenapa? Sebab berlakunya ini lipid darah, gula darah yang berada di dalam kita punya saluran darah. Oke, ini mulai terkumpul pada umur seawal 20 tahun. Oke, jadi kena hati-hati, jangan sampai meledak itu bom, baru kita berusaha untuk memulihkan, dia memang sudah terlambat. Oke, jadi ini dia. Sekejap, saya tidak boleh nampak ini di atas ini. Aduh. Saya mau hide ini dulu. Minta maaf. Boleh drag dia Japanese. Boleh. Drag dia pakai itu cursor. Sebab saya tidak boleh nampak lah. Ini hide panel, oke. Saya sudah kasih hide panel, tapi dia masih juga di situ, Pak. Tidak boleh drag. Tarik dia pergi tempat lain. Yang ini, ya. Yang bar yang keluar di atas. Oh, oke. Sebab ini mengganggu penglihatan. Tapi dia tidak boleh tarik habis ini. Oke, ya oke, tidak Pak. Oke, jadi apakah penyebab penyakit kardiovaskular ini? Oke, jadi ini faktor dan juga risiko dia. Yang pertama sana adalah tekanan darah tinggi. Oke, apabila seseorang itu terkena dengan ini, mengidap ini tekanan darah tinggi, dia memang bahaya juga. Dia akan mengurangkan kelenturan saluran darah. Oke. Jadi yang paling berbahaya di sini adalah nomor 2, kolesterol tinggi dan juga pembentukan trombus. Oke, ini akan meningkatkan risiko saluran darah tersumbat. Apabila ini terjadi, memang rasa susah lah tuh untuk dikawal. Oke. Dan yang keempat adalah keredangan. Keredangan ini akan mengganggu fungsi normal saluran darah. Jadi apabila macam mana kita mengenal pasti yang ini keredangan ini melalui inilah CRP. CRP ini biasa dia medik akan ambil darah kita, dia akan buat pergi makmal, dia akan ceklah apa yang terkandung di dalam kita punya darah. Sama ada kalau macam kebiasaan dia lah, dia tengok kan, dia tengok bila di dalam darah itu macam banyak gula, seseorang itu pasti dia akan mengidap kencing manis. Dan bila dia nampak di dalam darah itu kebanyakan garam tuh kan, dia akan cenderung kepada tekanan darah tinggi. Ini cara dia lah buat ini kita punya CRP test. Oke. Oke. Kita tengok pula kesan pengaliran darah yang terganggu. Oke, ini adalah penyumbatan minor lah. Ini sebenarnya mula-mula baru mau bermula ini kita punya penyumbatan ini. Oke, penyumbatan minor di dalam pengaliran darah. Oke, seperti pening, duduk pun dia pening, sidai baju pun dia pening, dia berdiri dia rasa pening. Oke, macam sakit kepala, kurang selera makan, sesak napas, sejuk tangan dan kaki, ini adalah penyumbatan minor. Untuk peringkat permulaan dia. Oke, macam ketidaksuburan. Ini ketidaksuburan ini cenderung kepada lelaki lah. Jadi kepada lelaki di sana, macam slide pertama tadi saya kasih keluar yang semua saluran darah itu kan, yang di sana itu pun ada juga itu saluran darah di sana. Baru itu hidrolik boleh turun, boleh naik. Hidrolik boleh turun, boleh naik. Oke. Jadi sebenarnya apalah guna wajahnya tampan seseorang itu, tetapi abang jagonya lemah. Jadi apa gunalah badannya sesado manapun kalau abang jagonya tidak sado macam badan dia. Oke. Jadi kepada kawan-kawan saya yang bernama lelaki, karena berhati-hati sebab ini adalah penyumbatan, bermaksud penyumbatan minor sejatuh. Oke, jadi kita terus kepada penyumbatan major. Ini totally dia blok sudah di dalam pengaliran darah. Oke, seperti ini saya mau share sedikit lah tentang masa saya pergi kuasa orang yang stroke. Sebab ini penyumbatan major ini memang dia sangat bahaya. Ini akan menyebabkan sakit jantung dan juga stroke. Jadi masa saya pergi menguasa
kawan nih, biasalah saya sebelum datang pergi rumah dia, saya beritahu, saya bilang mesti mau mandi dulu sebab selepas puasa tidak boleh mandi. Jadi si kawan ini pun dia siap-siap mandilah. Apabila saya sampai di rumah, oke, bermula sudah aksi saya untuk mengpuasa. Dan pertama saya sentuh adalah badan dia. Ini kawan ini adalah dia memang sudah stroke lah, sebelah badan dia memang separuh badan tuh memang stroke. Jadi rupa-rupa dia orang stroke ini dia punya badan kan yang sebelah stroke itu memang sejuk tuh. Sejuk, dia langsung kita tidak rasa panas pun kalau kita pegang dia punya badan. Berbanding dengan yang sebelah yang tidak stroke kan kita pegang badan dia memang terasa masih ada panas lagi lah. Oke, jadi apabila saya buka slide ini kan, saya terus Jutawan, slide tidak bergerak, Jutawan. Apa dia? Slide tidak bergerak. Oh, belum lagi, belum sampai. Oh iya. Oke. Oke, thank you. Oke, jadi selepas saya tengok saya punya slide nih, baru saya ingat, begitu rupanya orang yang sudah dapat stroke. Oke, jadi ini sebenarnya penyumbatan major ini totally kita punya ini saluran darah ini dia memang sudah blok lah. Jadi semua darah ini kan dia tidak boleh lalu lagi lah. Dia memang terus blok di situ. Seperti macam longkang kalau macam dia tersumbat pun air dia akan melimpah, dan inilah maksud dia tadi itu saluran darah kita umpama bom. Apabila dia sudah 100% dia berlaku penyumbatan di sini, maka itulah jadi bebanan jantung untuk pam darah kita. Oke, jadi sebenarnya kita ada pilihan. Oke, pilihan pertama menggunakan inilah obat-obatan. Oke, banyaklah obat-obat di luar sana untuk macam obat cair darah, ACE, beta blockers, ini kalsium channel blockers, diuretik. Ini semua ini untuk membantu kita punya peredaran darah. Oke, ini pilihan pertama. Pilihan kedua pula ini angioplasti. Oke. Tapi kena ingat kawan-kawan, angioplasti pilihan pertama ialah itu menggunakan dengan obat-obatan. Oke. Yang kedua pula adalah pilihan kedua adalah angioplasti. Tapi kawan-kawan, tidak semua orang yang boleh dapat ini angioplasti. Oke. Dia mahal, satu daripada mahal. Ini harga yang lama 20.000 kali 50.000. Selepas bulan Julai yang lalu, saya tahu berapa harga dia. Oke. Jadi siapa yang tidak boleh menjalani angioplasti? Oke. Jadi mereka yang mempunyai penyumbatan serius dalam arteri jantung lah. Yang kedua, apabila arteri utama yang membawa darah ke sebelah kiri, jantung tersumbat, itu pun memang tidak boleh buat angioplasti. Oke, apabila otot jantung lemah, apabila terdapat banyak saluran darah yang tersumbat, seperti slide yang awalnya saya tunjukkan tadi itu, oke, kita mempunyai banyak saluran darah, yang mana satu tersumbat, kita pun sendiri tidak tahu. Cuma itu para pakar saya yang boleh tahu. Dan mustahillah juga kita mau pergi buat angioplasti semua itu. Dan oke, yang terakhir sekali, jika kita pengidap diabetes, ini memang tidak dapat menerima angioplasti. Biarpun orang bilang duit kita berguni-guni pun bagi itu dokter pun cakap, sorry lah, dia bilang memang tidak boleh. Oke, jadi pilihan ketiga, bypass dia lah. Oke, jadi cost dia 40.000 ke 80.000. Ini memang sangat mahal, tapi 80.000 itu harga dulu, bukan harga sekarang. Dia memang mahal dan juga dia akan melukai tubuh badan. Oke, jadi ini saya share sendiri di sini. Saya punya biras. Saya punya abang ipar punya bini kan, dia memang buat inilah ya, ini pintasan jantung ini bypass. Dia punya cost buat ini bypass ini pun mau dekat-dekat 100.000. Mahalnya. Dia buat di KL lah. Oke, dan salah satu lagi dia
dia kena belah di tengah-tengah dada itu kan, dia kena belah, kena keluarkan jantung begitu, and then baru buat inilah. Dan sekarang ini pertanyaan saya di sini, apabila saluran darah di kaki kita ini dia sudah potong, kan kita punya saluran darah itu banyak tadi itu, memang dia akan merusakkan semua kita punya saluran darah di sini, dan di sini menyebabkan dia jadi terblok lah, jadi tersumbat lah di sini. Itu darah tidak akan mengalir ke tapak kaki kita. Jadi apakah fungsi tapak kaki kita selepas itu? Nah, itu salah satu dia risiko dia lah untuk ambil ini pintasan jantung. Nah, oke. Jadi pilihan keempat yaitu menggunakan NO atau nitrik oksida. Sebab ini adalah pilihan yang selamat dan semula jadi untuk menjaga sistem peredaran darah. Oke, seperti dalam gambar aja di kiri sekali saluran darah yang sehat. Oke, beginilah sebenarnya saluran darah kita yang sehat, dan kita makan, minum, makan berminyak lah, itu santan, bergoreng lah, semua itu ini kan semua saluran darah kita jadi beginilah, dia akan tersumbat. Dan apabila kita ambil ini nitrik oksida, dia akan normal kembali. Jadi ini memang sangat selamat sebab tidak kesan sampingan, tiada hormon dan juga tiada bahan kimia. Nah, Oke, jadi memperkenalkan nitrik oksida, kita panggil dia Alexiang. Oke, ini adalah formulasi untuk dipertingkatkan untuk pengaliran darah yang sehat. Nah, nasib baik kita berada di Elken kan, kalau tidak susah kita. Oke, jadi nitrik oksida ini adalah pengantar penting untuk kesehatan kardiovaskular. Oke, jadi keberkesanan nitrik oksida, dia akan mencairkan pembentukan plak. Oke, dia akan mengembangkan saluran darah dan juga memulihkan saluran darah yang rusak dan juga mengembalikan kelenturan saluran darah lah. Jadi selepas kita minum sejak ini nitrik oksida, memang semua akan menjadi normal. Nah, oke, jadi pemules badan kita sebenarnya, badan manusia sebenarnya boleh menghasilkan NO, tetapi penghasilan itu berkurangan. Sebab kenapa? Sebab faktor penuaan. Oke, penuaan, kurang bersukan, oke, pemakanan tidak seimbang, dan juga tekanan begitu semualah. Ini akan mengurangkan kita punya NO lah. Oke, macam pemakanan seimbang ini. Apa yang kita makan hari ini sebenarnya? Oke. Kalau kita bandingkan harimau dengan ikan paus, mana satu jangka hayat umur dia panjang? Oke, baru saya baca dalam saya Google tadi itu kan, ini harimau, saya bilang berapa umur dia, jangka hayat dia. Rupa-rupanya harimau ini umur dia akan pendek saja, cuma 11 tahun. 11 tahun dia memang mati itu. Umur 11 tahun saja. Jadi saya berpikir, apakah binatang yang paling lama hidup di dunia? Jadi apabila saya Google ikan paus kan, kenapa dia boleh hidup sampai 200 tahun? Ikan paus cuma makan ikan-ikan. Sedangkan harimau dia makan daging, sebab itu umur dia pendek. Jadi kawan-kawan kena berhati-hati dengan kita punya permakanan, sebab daripada pemakanan lah pengaruh kesehatan kita, macam penyumbatan kita punya peredaran darah akan berlaku lah. Oke, jadi oleh itu adalah penting untuk mengembalikan kita punya nitrik oksida yang mencukupi kepada badan kita. Oke, jadi ini adalah kurkumin Bepeten, oke, kesan anti keredangan dan juga antioksidan dia sangat tinggi. Dia ini untuk pengawal atur lipid darah kita lah. Oke, kurkumin sejenis komponen bioaktif yang diekstrak dari kunyit dan kebaikan terbukti secara klinikal lah. Oke, jadi apabila kita ingat kunyit, tersebut kunyit, jangan ingat kunyit di dapur. Oke, jadi keunikan ini sistem dia memang sangat unik lah, dia punya bioketersediaan kan, dia sangat unik. Oke, bioketersediaan dia ialah 4 kali lebih tinggi berbanding dengan kurkumin biasa di pasaran.
Nah, oke, dia sangat tinggi lah. Oke, macam kita dalam gambar raja ini yang berpattern ini, yang sekarang ini yang ada di Alex yang ini, dia memang tinggi lah dia punya graf tuh. Nah, oke. Oke, ini curcumin berpattern. Oke, ini kesan anti keradangan, antioksidan dia tinggi, pengatur lipid darah. Jadi curcumin juga sejenis komponen bioaktif lah yang diekstrak oleh kunyit dan kebaikan terbukti secara klinikal. Kesan sinergi dia meningkatkan penghasilan nitrik oksida. Ini curcumin. Oke, dia akan meningkatkan bioketersediaan. Oke, merangsang dan juga meningkatkan penghasilan kita punya nitrik oksida lah di dalam badan sebanyak 40%. Nah. Oke, jadi dia juga akan memperbaiki kita punya profil lipid darah. Jumlah kolesterol turun 19,3%. Kita punya trigliserida turun kepada 21,8%. Kolesterol LDL turun 17,9%. Dan kita punya kolesterol HDL yang bagus. Dia akan naik melonjak pergi 31%. Nah, Oke, jadi kepentingan untuk mengekalkan paras kolesterol dan juga tekanan darah yang normal, kita harus menurunkan kita punya kolesterol sekurang-kurang dia 10% dan juga tekanan darah sekurang-kurang dia 10%. Barulah kita 45% kita beri terhindar daripada risiko ini CVD. Oke, cardiovascular disease lah. Nah. Dia akan meningkatkan keunikan pertama, dia meningkatkan pelindungan antioksidan kita. Curcumin ini dia akan meningkatkan activity catalyst sebanyak 72%. Dia akan mengurangkan tekanan oksidatif, menindas keradangan melalui berbagai mekanisme. Oke, jadi ini keunikan kelima. Dia sudah memenangi banyak itu anugerah, mendapat berbagai anugerah hasil daripada sistem pengantaran inovatif yang meningkatkan bioketersediaan. Oke, dia jadi pemenang pada 2018 Ingredient Asia Award. Dia dapat ini Botanical Product of the Year pada 2018 dan juga 2019 Award Winning Technology dan juga 2019 Innovation of the Year. Oke, jadi ini pemula unik tentang kita punya ekstrak tomato aqueous. Ekstrak tomato aqueous adalah untuk platelet yang sehat, untuk pengaliran darah yang sehat. Oke, jadi kebaikan ekstrak tomato aqueous ini dia akan membantu menjaga pengegratan platelet yang normal untuk peredaran darah yang sehat. Oke, jadi ini adalah contoh kita punya saluran darah yang terluka. Ini adalah sel darah merah. Apabila kita terluka, maka fungsi platelet ini, saluran darah tercedera ini platelet akan cepat-cepat dapat isyarat. Oke? Dan ini si platelet ini dia akan terus mengumpul, berkumpul, dia pergi tutup itu yang luka itu. Oke? Jadi platelet terkumpul dan juga membentuk bekuan lah. Sebab itu apabila kita luka, dia secara otomatis dia akan berhenti dia punya darah lah. Sebab disebabkan ini platelet yang pergi tutup tuh luka kita. Oke, jadi faktor risiko pengegratan platelet yang tidak sehat, ya kurang bersenam. Ini juga adalah faktor-faktor dia. Kenapa itu kita punya kadang-kadang kita luka kan dia lambat betul dia lambat pendarahan itu berhenti. Oke, jadi kurang bersenam antara satu faktor dia, tekanan mental, obesity, diabetes dan juga merokok. Oke, jadi ini di luar kawalan kita ini penuaan dan juga pencemaran udara ini memang kita hadapi setiap masalah. Oke, jadi kebaikan yang terbukti secara klinikal, kesan anti pengegratan platelet dilihat daripada 1,5 jam selepas pengambilan dan juga berlanjutan melebihi pada 12 jam. Oke. Dan kebaikan terbukti secara klinikal juga disokong oleh kajian untuk pencegahan utama penyakit kardiovaskular dan kadar keberkesanan dia adalah 97%.
Oke, subjek menunjukkan kesan di dalam antipankreatin platelet. Oke, jadi ini adalah keunikan dia. Keunikan ekstrak tomato aqueous kita. Dia dipatenkan dan pemenang anugerah. Pilihan yang semula jadi, selamat, dan juga berasaskan bukti saintifik untuk peredaran darah yang sehat. Oke, jadi keselamatan dan juga keberkesanannya terbukti melalui 7 kajian klinikal, membantu mengekalkan pankreatin platelet normal yang menyumbang kepada pengaliran darah yang sehat. Ini bukan yang saya cakap, tetapi ini adalah sumber kita punya European Food Safety Authority. Oke, jadi pemenang ini Nutra Award pada 2011 untuk bahan ramuan baru yang terbaik. Oke, ini dia punya formulasi lah. Formulasi dipertingkatkan untuk pengaliran darah yang sehat. Oke, formulasi dia memang sangat unik. Dia kita punya nitrik oksida, kebaikan dia untuk menjaga kelenturan saluran darah kita lah. Oke, curcumin dia akan mengawal atur kolesterol darah, merangsang penghasilan NO, anti keredangan dan juga antioksidan yang kuat. Oke, sementara kita punya ekstrak tomato aqueous pula dia akan mencegah pengagritan platelet yang abnormal. Oke, jadi nutrien synergy ini pula dia menyokong sistem peredaran darah kita yang sehat. Oke, dari mana dia boleh dapat ini? Dia boleh dapat ini vitamin B12, E folate ini melalui kita punya itu CRP lah. C reactive protein itu. Dia boleh nampak di sana tuh. Oke, jadi tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, pembentukan trombus, keradangan. Oke, semua boleh diatasi oleh ini. Nitrik oksida, NO, curcumin, ekstrak tomato aqueous dan juga vitamin sinergistik kita. Oke. Oke, jadi dia diuji dan juga terbukti 70% hasil kajian menunjukkan penambahbaikan kepada BP sistolik dan juga diastolik. Ini biasa ini. BP ini orang bilang, kalau orang kampung-kampung bilang tekanan darah di atas dan juga tekanan darah di bawah. Dia boleh menurunkan itu kita punya tekanan darah. Oke. 49% hasil kajian menunjukkan pengurangan trigliserida. Oke, jadi apa benda ini trigliserida? Ini pun saya baru belajar juga tadi. Sebenarnya ini dia adalah minyak, minyak yang ada di dalam darah kita, di dalam saluran darah kita. Termasuklah kolesterol kah, apa yang kita makan kah, yang bergoreng-goreng kah, semua ini trigliserida ini. Oke, dia akan ini dia punya hasil kajian 49%, 57% hasil kajian menunjukkan pengurangan kolesterol kita punya LDL. Oke, 19% hasil kajian menunjukkan penambahbaikan kolesterol HDL dan 51% hasil kajian menunjukkan pengurangan jumlah kolesterol. Ini pun bergantung kepada keputusan adalah berdasarkan penilaian kendiri oleh 37 subjek berumur 32 hingga 74 tahun yang mengambil 2 sesi produk uji kaji setiap hari selama 2 bulan. Oke, jadi untuk menjaga kesehatan, ini saranan pengambilan. Untuk menjaga kesehatan, ambil 1 sesi pagi dan 1 sesi petang. Oke, jadi dia memang sangat sesuai diambil sebelum makan lah. Sebab kenapa? Sebab kita mau mencegah dulu apa yang sebelum masuk di mulut kita. Biar itu askar sedia bertempur di dalam sana. Oke, jadi untuk pengambilan dewasa saja tidak boleh diambil oleh wanita hamil dan juga menyusukan anak. Oke, jadi slide saya sampai di penghujung sudah. Oke, aktifkan hidup kita dengan Alexiang. Oke, sebab di Alexiang ada kesan sinergi untuk pengaliran darah kita yang sehat. Oke.